Di zaman sekarang tuh kayak banyak standar yang dibikin sama orang-orang yang seakan-akan itu adalah standar kebahagiaan. Punya rumah, punya mobil, menikah, punya anak, dan lain sebagainya. Tapi coba kita lihat ke diri kita dulu deh. Masuk ke dalam diri kita sendiri. Sebetulnya bahagia menurut kita tuh apa sih? Apa kita harus punya itu supaya kita bisa dianggap bahagia? Atau nggak punya itu juga sebetulnya kita bahagia-bahagia aja? Nah, coba kalian baca buku ini deh. A Happy Life karya Seneca. Sebuah perenungan. Ya, jadi ya itu tadi gitu. Dunia modern tuh kan kayak menuntut hal-hal seperti itu ya. Kayak harusnya punya ini bahagia, punya itu bahagia. Tapi orang yang punya ini itu aja nggak bahagia kok gitu kan. Ada aja masalahnya. Karena orang punya uang berapa miliar gitu kan. Tapi ada aja tuh masalah keluarga lah. Apanya yang keluarganya pakai narkoba lah, ditangkap karena kasus apalah gitu kan. Atau enggak perceraian lah, perselingkuhan lah. Jadi kebahagiaan tuh datangnya dari mana sih sebetulnya gitu kan. Nah, buku ini tuh ngajarin kita kebahagiaan gitu kan. Kayak hal yang paling sering dibicarakan tapi susah juga dipahami gitu. Jadi dirangkum semua di dalam buku ini gitu. Jadi kayak apa tujuan kita hidup gitu, mana jalan terbaik untuk mencapai kebahagiaan gitu kan. Jadi buku ini tuh bagus banget, pasti relate banget sama kita nih di zaman yang serba serba apa ya, serba segala sesuatunya dikaitkan dengan harta, kekayaan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi buku ini bagus banget karena buku ini eh, reflektif gitu kan. Jadi yang ngajarin kita sebelum kita mikirin hal-hal di luar yang belum tentu itu bisa membuat kita bahagia, mending kita refleksi ke dalam diri kita dulu aja deh gitu kan. Kayak gitu. Jadi buku ini tuh isi utamanya ya kebahagiaan adalah hasil dari hidup sesuai dengan alam dan rasio gitu kan. Kesenangan bukanlah tujuan hidup, kebebasan sejati datang dari kemandirian batin ya. Jadi kalau kita mengincar ini itu tapi kita terikat gitu kan, kita tidak hidup secara bebas gitu. Jadi apa kita bisa dibilang bahagia gitu kan? Padahal orang yang bahagia tuh orang yang bebas gitu, nggak terikat kemana-mana gitu kan. Itulah prinsip bahagia tuh sebetulnya kayak gitu kan. Terus apa ya? Hmm, informatif, naratif, ya buku ini bagus banget sih. Di dalamnya tebal kayak gini gitu kan. Ini udah kehujanan gitu, jadi ya rusak. Harganya 84.000 gitu kan. Penerbitnya dari Naura. Naura gitu. Oh, bukunya kayak gini gitu kan. Dia ngasih ngasih quote juga gitu di buku ini supaya apa ya? Supaya ya kita lebih lebih dapat intinya gitu kan. Tuh, kayak gini. Ada quote-quote-nya singkat kayak gini. Hubungan yang mengincar keuntungan tak layak disebut dengan persahabatan melainkan negosiasi. Ya, jadi di buku ini dia ngejelasin juga kalau kebahagiaan tuh ya tergantung apa ya circle kita juga gitu. Kalau circle kita toxic, ya mana bisa kita bahagia gitu. Tapi kalau link apa circle kita suportif, ya pasti kita bisa merasakan bahagia gitu. Karena ya itu ketika kita punya masalah, kita cerita, orang-orang di sekeliling kita tidak menghakimi kita, justru mendengarkan gitu kan. Poin utama dari curhat itu apa sih sebetulnya didengerin gitu kan. Walaupun gak ada solusinya nggak apa-apa, yang penting sampahnya udah keluar gitu. Ya, buku ini menjelaskan tentang hidup bahagia, apa kebahagiaan itu, terus tiada kebahagiaan tanpa kebajikan, terus filsafat adalah tuntutan hidup, banyak lain-lain sebagainya. Ya buku ini tuh lebih apa ya bahasanya lebih lebih filsafat sih dibanding filosofi teres kan bahasanya ringan banget, tapi kalau ini bahasanya lumayan agak berat, lumayan agak mikir, jadi enggak terlalu mikir sih sebetulnya, cuma kayak apa ya, kayak namanya bahasa yang beneran filsafat, jadi harus agak serius lah bacanya gitu. Jadi saran gue kalau misalkan kalian mau baca buku ini di tempat yang hening, terus bener-bener di dalam mood yang pengen belajar gitu. Beda sama filosofi teras tuh kan ringan gitu ya, kalian baca sambil nongkrong ngobrol dan sebagainya juga, itu bisa inilah masih bisa kalian pahami karena bahasanya ringan banget, terus ya udah dari bahasa Indonesia banget kan, si Henry Manampiring kan memang orang Indonesia gitu. Nah kalau ini dia kayak
Seneca bikin 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 tulisan terus diterjemahin. Nah, itulah yang agak sulit dipahaminya di situ. Jadi benar-benar harus apa ya, harus kasih waktu untuk merefleksikannya, untuk mikir maksud tulisannya apa ya. Nah, kayak gitu. Oke, mungkin di video kali ini itu yang bisa gue bahas. Ini dia buku A Happy Life by Seneca. Sebetulnya ada lagi judul bukunya satu lagi apa ya, Meditation, cuma gue belum sempat baca, mungkin nanti kalau ada kesempatan gue baca gitu. Kayak bagus aja sih Stoik nih, kayak kayak apa ya, ngajarin kita untuk apa ya, hmm, menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih damai gitu kan. Jadi nggak usah kita buru-buru ngejar hal yang di luar kendali kita, hal yang nggak jelas gitu kan. Jadi yang pasti-pasti aja, yang pasti-pasti itu kan diri kita sendiri, pemikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri gitu. Jadi fokuslah pada diri sendiri gitu. Jadi maksudnya bukan bukan jangan peduli sama orang lain ya, justru fokus pada diri sendiri dulu gitu kan. Nanti buahnya tuh pasti apa ya, pasti bermanfaat lah buat orang sekitar kita gitu. Jadi kita nggak bisa bilang kalau kita harus membantu sesama, menolong yang membutuhkan, tapi diri kita sendiri aja kita nggak peduli gitu. Jadi filosofi stoik terus yang kayak gini-gini tuh bagus. Jadi kita inside dulu baru outside gitu. Oke, thank you so much yang udah nonton. See you next time. God bless you.